apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bermain hujan di Sungai Boca di Surabaya terbawa arus dan ditemukan meninggal dunia. Ibu yang diduga memutilasi bayinya ditangkap di rumah dalam kondisi lemah. Pembuat kue di Surabaya laris manis jelang Natal, kreasikan kue dengan pernik Natal untuk hampers. Ya, kita awali informasi hari ini. Bermain hujan di sungai saat curah hujan tinggi berujung maut. Seorang bocah di kota Surabaya Selasa malam tewas tenggelam setelah terseret arus sungai yang deras. Jenazah korban baru ditemukan 4 jam setelah dilakukan pencarian. Seorang bocah berusia 14 tahun, Azaki Vismajaya, tewas tenggelam saat bermain hujan di Sungai Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Korban bersama 2 temannya memanfaatkan hujan deras untuk bermain sambil berenang di sungai yang tak jauh dari rumah mereka. Naas diduga saat hendak naik ke daratan, korban terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Derasnya air akibat hujan lebat membuat korban tak mampu menyelamatkan diri. Tubuh korban pun terseret arus dan hilang. Korban diketahui merupakan seorang santri di salah satu pondok pesantren yang saat itu sedang menjalani masa liburan sekolah dan pulang ke rumah orang tuanya. Mengetahui kejadian tersebut, petugas gabungan dari Polsek Semampir, Linmas, PMI, Tagana, BPBD, hingga DPKP Kota Surabaya langsung melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 4 jam pencarian, jenazah korban akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi awal terjatuh. Jadi persisnya kalau informasi dari warga, 2 orang ini berenang. Yang satu naik, yang satu kepleset. 2 orang ini anak-anak atau anak-anak? Anak-anak, Pak, ya. Nah, terus yang satu ini Ada. Yang satu ada, terus yang satu ini hanyut gitu, Pak. Ya, gitu. Nah, hanyut. Alhamdulillah barusan kalau nggak salah 15 menit. Ya, nggak sampai ya, 15 menit, 10 menit. Setelah diangkat dari sungai, jenazah korban dibawa menggunakan ambulan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani proses autopsi. Peristiwa tragis ini menjadi pengingat bagi orang tua dan masyarakat agar lebih waspada dan tidak membiarkan anak-anak bermain di sungai, terutama saat hujan deras dan kondisi arus sedang tinggi. Slamet Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. 2 sukarelawan pengatur lalu lintas atau Supeltas di Jombang terlibat duel dengan sopir dan kernetnya akibat permasalahan klakson truk. Akibat peristiwa itu 2 Supeltas menderita luka-luka. Duel antara sopir dan kernet truk melawan 2 Supeltas relawan penyeberangan jalan terjadi di Simpang 4 Jalan Raya Sedamar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Selasa sore. Aksi ini membuat tegang sejumlah orang di lokasi kejadian. Pertikaian ini berawal saat truk yang dikemudikan Melianus Sabat asal Sidoarjo dihentikan oleh Zaki Ashari dan Sugeng Sugiarto, 2 sukarelawan pengatur lalu lintas atau Supeltas, karena kondisi lalu lintas padat. Namun sopir truk terus membunyikan klakson berulang kali dan memicu emosi salah satu Supeltas hingga terjadi cekcok dan adu mulut berujung perkelahian. Sopir dan kernet truk menyerang 2 Supeltas dengan menggunakan kunci roda hingga korban mengalami luka di beberapa anggota tubuhnya. 4 orang yang terlibat duel akhirnya diamankan ke kantor Polsek Sumobito. Setelah dimediasi polisi, 4 orang yang bertikai itu akhirnya sepakat berdamai tanpa membawa urusan ke jalur hukum.
di stop, bertengkar, adu mulut, cekcok, akhirnya duel. Baru teman. Itu kenapa kok bisa bertengkar? Wah, nggak tahu, di stop marah-marah, mungkin ada supir deh. Itu waktu nyebrangin jalan atau gimana? Gara-gara kesalahpahaman antara penyeberang yang bagian private itu sama supir truk. Nah, itu mungkin ada kesalahpahaman, mungkin antrian yang jadi rame, yang supirnya itu mungkin tidak klakson, akhirnya timbul kesalahpahaman. Akhirnya timbul perkelahian. Polisi mengimbau seluruh pihak terutama pengguna jalan lebih mematuhi aturan lalu lintas serta bersabar dan memerhatikan hak pengguna jalan lainnya sebab padatnya arus lalu lintas seringkali menyebabkan pengguna jalan emosi dan kurang waspada. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang.